Shalom saudara terkasih dalam Yesus. Kasih karunia Allah Bapa dalam nama Yesus oleh Roh Kudus kiranya turun atas kita dari sekarang sampai kekal. Amin. Saudara, judul YouTube kali ini memang dibuat unik. Allah yang bukan Dewa Arab, YHWH yang bukan Tuhan Kristen. Kenapa saudara? Karena memang dua istilah ini atau nama sesembahan ini sering dijadikan polemik yang dipakai untuk kampanye anti sebutan Allah dalam Alkitab. Nah, tuduhan yang dialamatkan kepada gereja Kristen di Indonesia dan LAI adalah gelar Allah yang ada di dalam Alkitab LAI adalah nama Dewa Arab. Yang punya anak namanya Dewi Al-Lat, Al-Uzza, Al-Manat, kira-kira seperti itu. Jadi dianggapnya gereja yang memakai Alkitab LAI itu kita tuh kumpulan orang-orang bego kayak gitu, yang tidak ngerti dan tidak kenal siapa Allah yang kita sembah, Allah kita sendiri. Kemudian nama YHWH atau Tetragrammaton mereka juga kampanyekan sebagai nama asli Tuhan Kristen. Nah, ini nanti kita akan buktikan. Tanpa mau peduli apa yang sebenarnya Tuhan kerjakan dalam sejarah manusia. Ya. Dan tanpa mau mengerti, ngotot bahwa nama YHWH itu diklaim sebagai satu-satunya milik Kristen dan agama Yahudi saja. Nah, perilaku kayak gini ini menurut Rita Wahyu di dalam artikelnya dia tulis ini adalah pembodohan. Siapa Rita Wahyu ini? Dia adalah seorang ahli bahasa Ibrani di Hebrew University of Jerusalem dan dia sama sependapat dengan gereja di Indonesia bahwa Rita Wahyu ini memperingatkan bahwa kampanye Yahweh mereka itu nirfaedah atau tidak ada manfaatnya. Dan malahan membawa sentimen anti-Kristen Arab yang memakai kata Allah sebagai panggilan kepada Bapa di surga. Atau Tuhan Yesus. Kita akan sebut juga Tuhan Yesus Allahku dan Tuhanku. Ho kurios mau kai ho theos mau ya Tuhanku, ya Allahku. Saudara, sebelum masuk bahasan, kita mau jernihkan ini dulu. Pertama, yaitu kata Allah maupun kata YHWH, Allah maupun YHWH, di dalam sepanjang sejarah manusia dengan Tuhan, menurut Alkitab, keduanya dipakai baik oleh kekristenan maupun pagan atau penyembah berhala. Nah, ini kita harus jelas dulu. Jadi Allah dan YHWH selain di iman orang Kristen, tapi juga dipakai oleh penyembah berhala sebagai nama Tuhan mereka juga. Jelas ya? Jadi jangan bingung. Nah, dalam bahasan hari ini kita akan mengambil dua bukti, yaitu dari Alkitab dan dari bukti ulasan arkeologi oleh pendapat para ahli. Nah, kita akan selidiki lebih detail dari kemarin. Jadi bersabarlah. Nah, kita akan tunjukkan sejarah Allah yang disembah orang Kristen Arab. Nah, kemudian kita akan bahas dengan sederhana bagaimana, perhatikan ini, bahkan nama Yahweh pun pernah dipakai dan dimiliki oleh para penyembah berhala. Ya, jadi jangan bingung. Allah, Yahweh, Tuhan kita kok ada di kitab-kitabnya penyembah berhala. Nanti ini akan kita jelaskan. Dan itu dicatat juga di Perjanjian Lama. Ada bukti arkeologinya, ada bukti di dalam catatan Alkitab kita juga. Oke, sekarang kita masuk yang pertama. Kita dalami lagi. Kata Allah yang kita pakai, sekali lagi, itu bukan proper name atau proper noun, yang artinya nama pribadi. Tapi itu adalah common name atau common noun. Nah, noun itu kata benda ya. Yang artinya nama atau kata umum untuk membahasakan sosok pencipta semesta. Nah, kata Allah ini di dalam Perjanjian Lama adalah rubah bunyi dari bahasa Ibrani Eloah, bahasa Aram Elah, kemudian bahasa Arab Allah. Mirip ya. Eloah, Elah, Allah. Nah, sekarang kita masuk buktinya Kristen Arab memakai kata Allah jauh sebelum Islam adalah ini yang pertama. Saudara, gereja ortodok, tradisi gereja ortodok, Kristen ortodok, di dalam liturgi mereka ada peringatan tentang jana suci atau santo santa, ya.
Nah, dicatat, menarik saudara, ada 3 uskup Arab ya dari gereja Palestina yang menghadiri konsili Efesus. Ini ada di Turki sekitar tahun 431. Sidang gereja ya. Ini konsili Efesus ini topiknya membahas kesesatan Nestorius, Kristen Nestorian. Nah, 3 orang ini adalah uskup dari Timur Tengah. Yang pertama namanya Uskup Said dari Paeno. Kemudian ada Uskup Nadir dari Gaza. Dan yang terakhir, ini yang unik, namanya Uskup Abdullah dari Elusa, Persia. Nah, Uskup Abdullah atau Abdelas dalam logat Yunani, ini termasuk jana suci atau santo ya, bagi Kristen Ortodok. Karena dia mati martir di penggal. Ini ada sejarawan namanya H.F. George yang mencatat. Nah, yang menarik adalah kayak gini. Nama Uskup Abdullah ini adalah bahasa Arab. Memang karena orang Arab kan, orang Persia. Artinya abdi Allah. Abdullah, abdi Allah, hamba Allah. Uskup Kristen dari abad ke-5. Jadi 200 tahun sebelum Islam pakai nama Allah, kata Allah ini sudah dipakai dalam penyembahan orang Kristen. Uskup itu sendiri namanya adalah Abdullah, abdi Allah. Jadi Allah dalam Kristen bukanlah nama berhala, bahkan juga bukan mengadopsi dari Islam. Karena ini sudah jadi nama uskup, bahkan jana suci atau santo di dalam tradisi Ortodok, yang mana itu adalah martir dari pekerjaan Tuhan, yaitu Abdullah, abdi Allah. Ini yang pertama. Kedua, singkat-singkat saja, ditemukan prasasti-prasasti yang menunjukkan bahwa eksistensi Kristen Arab yang memakai nama Allah sebelum Islam. Nah, ini saudara bisa lihat prasasti di Umal Jimal. Di sana bacaannya diawali bahasa Arab. Tulisannya Allah Ghafran, semoga Allah mengampuni, seperti itu. Kemudian ada lagi inskripsi Zabat dari reruntuhan gereja kuno di Aleppo, di kota Zabat Aleppo dari tahun 512. Nah, di sana ada 3 tulisan, Arab, Yunani, Aram. Nah, ini kan persis dengan tradisi gereja, tradisi Alkitab. Ada ahli John Spencer Trimingham, dia menunjukkan di sana dicatat kata Bismillah yang artinya dengan nama Allah. Perhatikan, ini belum ada Nabi Muhammad, jadi Islam belum ada. Ini Nabi Muhammad belum lahir tahun-tahun ini, masih jauh. Kemudian masih ada 1 prasasti lagi, tapi saya rasa cukup. Ya, saudara kalau tertarik nanti bisa tanyakan lebih lanjut. Jadi nama Allah yang kita pakai adalah warisan kekristenan Arab. Sudah ada jauh sebelum Islam dan sama sekali tidak merujuk pada penyembahan berhala, paganisme, apalagi Islam. Sekarang yang kedua, mengenai nama YHWH. Kita juga mesti dewasa dan memahami bahwa pemakaian nama YHWH ini juga bukan eksklusif Kristen dan Yahudi saja dan keimaman Yahudi. Saya akan tunjukkan dulu ya. Ini ada beberapa prasasti di situs namanya Kuntilet Ajrut, wilayahnya di Gurun Sinai. Ini bicara tentang Dewi Ugarit atau Asyera. Abad ke-9 sebelum Masehi, sebelum Yesus. Kata YHWH di sana disejajarkan dengan Asyera. Terjemahnya dalam bahasa Indonesia seperti ini. Aku memberkati engkau demi YHWH dari Samaria dan demi Asyerata, itu jamak ya. Kemudian aku memberkati engkau demi YHWH dari Taman dan demi Asyerata. Nah, sekarang kita pikir, sejak kapan YHWH bekerja sama dengan Asyera? Asyera itu kan istrinya Baal. Nah, berarti kalau berdasarkan inskripsi ini kita tahu bahwa ada penyembah berhala yang berhalanya namanya YHWH. Tetapi bukan YHWH yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Saudara, itu tadi bukti luar. Sekarang kita cari di Perjanjian Lama. Pernahkah ditemui di dalam Alkitab YHWH dipakai untuk nama berhala?
Jawabnya satu, pernah. Pernah. Ya, saudara mesti ingat kejadiannya adalah malah pada waktu Gunung Sinai 40 hari itu. Kemudian bangsa Israel kan dia tidak sabar menunggu Musa, dikiranya mati atau apa. Nah, mereka memaksa Harun membuat anak lembu emas. Perhatikan saudara. Nah, ketika berhala itu jadi, ini di Keluaran 3:25, Harun berkata kayak gini, besok adalah hari raya bagi Tuhan, TUHAN besar semua. Jadi di ayat 4 mereka menamai berhala itu sebagai Eloheka, Allah kalian. Di ayat 5 Harun mengadakan perayaan untuk berhala itu. Dan perhatikan, di sana ditulis nama bagi anak lembu emas itu YHWH. Di sini YHWH dipakai menjadi nama berhala anak lembu emas. Dan Tuhan yang sedang bersama dengan Musa marah besar karena bangsa Israel merayakan YHWH anak lembu emas. Kemudian ada lagi. Ini di Alkitab. Ketika Daud menyingkir dari Saul ke Siklag, ya, ada orang-orang yang mengikuti Daud. Nah, dari salah satu pengikut Daud itu namanya unik. Perhatikan ini saudara. Namanya Bealia. Itu ada di 1 Tawarik 12 ayat 5. Perhatikan huruf-hurufnya dan penjelasannya. Apa arti kata Bealia? Saudara, itu adalah gabungan dari dua kata, Baal dan Yah. Tahu sendiri kan, Yah itu singkatan dari apa? Nah, artinya Baal adalah Yahweku, kira-kira seperti itu. Sedangkan Baal sendiri sebetulnya artinya netral, yaitu Master, Lord, Gusti. Tapi ini pun tidak lazim dipakai untuk YHWH yang kita sembah. Artinya penggunaan kata-kata di dalam bahasa Ibrani untuk penyebutan pencipta semesta alam, baik itu Eloah maupun YHWH, itu semuanya ditentukan oleh iman dari orang yang menyembahnya. Nah, ini semua saudara menunjukkan bahwa nama Yahweh dipergunakan juga pada zaman purba untuk menyebut dewa sesembahan para penyembah berhala, yang memakai nama Yahweh untuk menamai dewa mereka. Nah, apakah Anda yang memaksa pakai nama YHWH? Sekarang kalau saya tuduh balik, misalnya Anda menyembah Yahweh suaminya Asyera, atau menyembah Yahweh yang adalah Baal, atau menyembah Yahweh yang adalah berhala anak lembu emas, apa ya mau digitukan? Apakah Anda itu tidak risih kalau secara langsung maupun tidak langsung Anda itu telah mengkafirkan saudaramu sendiri? Orang Kristen menyembah Allah Bapa yang anaknya namanya Yesus, yang mati di kayu salib untuk dosa umat manusia, kok dibilang kami menyembah Allah dewa berhala Arab bapaknya. Setelah kita mengerti tentang semua ini, sekarang sikap kita harus lebih dewasa. Jangan mengambil sikap bebal. Ya. Kenyataannya Tuhan berkenan atas panggilan manusia terhadap dirinya. Saya tunjukkan bukti lain. Ini di dalam kitab Kejadian 4. Nah, di sana dicatat bahwa manusialah, kali lagi, manusialah yang pertama kali memanggil Tuhan sebagai YHWH. Di zaman Enos, zaman cucunya Adam persis. Awal-awal manusia purba. Baru ratusan tahun kemudian, Tuhan yang sama, yang dulu dipanggil YHWH oleh manusia, keturunan Adam persis, kemudian memperkenalkan dirinya kepada Musa di Keluaran 3, mulai dari ayat 14. Musa tanya ke Tuhan, Tuhan, siapa sih namamu Tuhan? Tuhan jawab ke Musa, ini loh aku,
yang dulu zaman bapakmu Enos, cucu Adam, kamu panggil aku sebagai YHWH, Musa. Saudara, kita juga selalu mesti ingat, ya, ini penting, bahwa satu-satunya nama yang diberikan langsung pada manusia adalah Yesus. Itu Kisah Rasul 4 ayat 12. Dan di Lukas 2, 21 itu, malaikat Tuhan sendiri yang menyampaikan langsung. Baca di dalam Yohanes 17 ayat 11 dan 12. Di sana dicatat, ya Bapa yang kudus, kata Tuhan Yesus, peliharalah mereka dalam namamu. Siapa? YHWH. Bukan, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku ini, Yesus. Kemudian ayat 12, Tuhan Yesus ngomong lagi, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu nama yang telah engkau berikan kepadaku, Yesus. Jadi kalau ditanya siapa nama Allahmu, Tuhanmu, Gustimu, jawabannya ya harus satu kata, Yesus. Ini yang benar. Tuhan Allah yang kita sembah dan muliakan adalah Yesus. Itulah satu-satunya nama yang diberikan dari surga pada kita umat manusia. Yang di dalam nama Yesus kita diadopsi jadi anak Bapa di surga. Dan kita dimeteraikan dan dilindungi setiap detik oleh karunia dan kasih Roh Kudus. Saudara, nanti sebentar akan diadakan Zoom tanya jawab dengan Bapak Gembala kita secara langsung. Mari ikuti. Dan nanti saudara bisa tanyakan dengan lebih detail apa saja mengenai nama Tuhan. Tanya di dalam Zoom itu kan bisa interaksi ya, tanya jawab, nanti ada penjelasan. Kalau ada yang kurang jelas silakan ditanyakan kepada Bapak Gembala kita, Pendeta Theophilus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom alaihim besem Yeshua Hamasyah Yahweh Elohim. Damai sejahtera dalam nama Yesus Sang Kristus, Yahweh Allah kita. Amin.